wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masud Kausar dengan nomor NIM 026, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum-hukum fisika dalam penyelaman, alat scuba, statis dan apnea, dan juga water threat, penyakit dalam penyelaman, dan juga buoyancy. Seperti apa kelanjutannya? Mari simak kelanjutannya. Yang pertama adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Contohnya seperti ketika kita masuk ke dalam bak mandi yang di dalamnya terisi air yang penuh, kemudian pasti karena saking penuhnya air itu, ketika kita naik masuk ke dalam bak, sebagian air akan keluar dari bak. Nah, air yang keluar dari bak itu adalah berat zat cair ketika kita masuk ke dalam bak mandi tersebut. Seperti selanjutnya adalah hukum Boyle. Hukum Boyle berbunyi, jika suhu tetap konstan, maka setiap jenis zat, tekanan dan volumenya akan berbanding terbalik. Dengan kata lain, jika tekanan bertambah, maka volume berkurang, dan jika volume bertambah, maka tekanan akan berkurang. Contoh penerapan hukum Boyle ada pada penerapan sistem kerja pada organ paru-paru. Selanjutnya adalah hukum Charles-Gay-Lussac yang berbunyi, jika tekanan suatu gas konstan, maka volume gas akan berubah tergantung pada suhu. Jika volume gas dijaga konstan, maka gas akan berubah tergantung suhu. Contoh penerapan hukum Gay-Lussac ini adalah pada kedalaman laut. Semakin dalam kita ke permukaan laut, maka suhu juga akan semakin dingin. Nah, semakin dalam tekanannya juga akan semakin besar. Maka penerapannya juga sama kepada hukum Gay-Lussac, yang dimana jika tekanan semakin bertambah, suhu akan semakin dingin. Dan hukum fisika yang terakhir pada penyelaman adalah hukum Dalton yang berbunyi, total tekanan pada campuran beberapa gas sama dengan jumlah tekanan masing-masing gas jika dipindahkan. Seperti itu. Penerapan sistemnya adalah pada tabung oksigen pada saat penyelaman. Itu merupakan campuran dari beberapa gas, yaitu nitrogen, oksigen, dan juga bisa gas-gas yang lain. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai alat-alat scuba. Scuba sendiri merupakan kepanjangan dari Self-Contained Underwater Breathing Apparatus, atau SET, yang merupakan serangkaian alat yang digunakan untuk penyelaman, yang terdiri dari wetsuit, BCD, regulator, octo, snorkel, mask, tank, gloves, gauge, computer, dan fins. Beberapa alat-alat lainnya adalah dengan sistem alat pemberat, yaitu weight belt, regulator untuk mengatur tekanan pada penyelaman, kemudian BCD untuk mengatur kadar buoyancy, dan juga wetsuit untuk mengatur sistem exposure atau penguapan pada tubuh. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai water threat. Water threat sendiri merupakan gerakan yang dilakukan secara vertikal untuk menjaga kepala tetap berada di atas permukaan air dengan cara menginjak air. Cara melakukan water threat yaitu lakukan dengan gerakan memutar pada kaki dan tangan. Kaki bergerak dengan gaya seperti gaya dada, dan kemudian gerakan juga harus sinkron. Jika kaki ke depan, maka tangan juga harus bergerak ke depan, dan juga sebaliknya. Dan jangan menggerakkan kaki seperti gaya bebas karena menyebabkan akan cepat lelah. Dan kemudian yang keempat, jangan panik. Selanjutnya adalah statis. Statis atau static apnea merupakan salah satu teknik menahan napas yang dilakukan di dalam air, biasanya di dalam kolam renang dalam posisi diam. Tujuannya adalah menahan satu tarikan napas saat menyelam, melatih tubuh agar rileks, mengoptimalkan kadar oksigen dan pada air di dalam tubuh. Tata cara melakukan gerakan statis adalah
melakukan breath up dengan relax selama 1-2 menit, kemudian bersiap membuang udara dalam tubuh, mengambil nafas satu tarikan panjang, menahan nafas sambil menundukkan kepala ke air, dan yang terakhir tahan nafas selama mungkin dengan rileks. Selanjutnya adalah teknik apnea. Teknik apnea adalah renang bawah air untuk kejauhan dan memiliki subkategori untuk berenang atau tanpa sirip. Dengan kata lain, teknik apnea sendiri adalah teknik renang dengan bebas tanpa menggunakan alat bantu. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai penyakit-penyakit dalam penyelaman. Penyakit-penyakit dalam penyelaman sendiri yang sudah saya pelajari dalam materi selama Widya Selam ini ada 6. Saya pertama-tama akan menjelaskan 3 penyakit pertama dalam Widya Selam, yaitu ada sinus, lung squeeze, dan ear squeeze. Nah, 3 bagian utama pada manusia yang harus diperhatikan ketika menyelam adalah telinga, paru-paru, dan hidung. Nah, penyakit sinus sendiri adalah ruang berongga di tulang Sinus sendiri adalah ruang berongga di tulang tengkorak. Sinus berfungsi untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang kita hirup. Sinus menyebabkan suara kita bergema. Selanjutnya adalah penyakit lung squeeze. Lung squeeze sendiri terjadi ketika seorang penyelam menahan nafasnya saat melakukan descent dan mencapai kedalaman saat volume paru-paru ditekan melampaui batasnya volume residual. Nah, cara mencegah terjadinya lung squeeze adalah mengambil nafas sebelum melakukan penyelaman, tahan nafas, dan kedua, tidak melakukan penyelaman tahan nafas dalam kedalaman yang ekstrem, dan terakhir, berlatihlah dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah penyakit ear squeeze. Penyakit ear squeeze ini adalah gejala ketika kita melakukan penyelaman, tekanan meningkat seiring bertambahnya kedalaman dan menyebabkan kompresi ruang udara di telinga meningkat. Gejala-gejalanya adalah terjadinya vertigo, mual dan muntah, dan banyak lagi. Selanjutnya adalah decompression sickness. Decompression sickness adalah penyakit dekompresi yang dimana kondisi ketika nitrogen atau gas lain membentuk gelombang yang menyumbat pembuluh darah atau jaringan organ. Kondisi ini terjadi apabila tubuh mengalami perubahan tekanan air atau tekanan udara yang terlalu cepat. Penyakit selanjutnya adalah keracunan nitrogen atau nitrogen narcosis. Narkosis nitrogen adalah kondisi sementara dari efek nitrogen pada otak manusia saat dikonsumsi di bawah tekanan parsial yang lebih tinggi. Nah, gejala nitrogen sendiri adalah kehilangan ingatan pada jangka pendek, sensasi seperti sedang mabuk, disorientasi atau bingung dan linglung, kemudian respon reaksi yang lebih lambat, muncul sensasi euforia, dan masih banyak lagi. Penyakit yang terakhir adalah keracunan oksigen. Oksigen yang dihirup di bawah tekanan parsial yang terlalu tinggi bisa menjadi racun. Terjadi jika tekanan parsial oksigen dalam saluran pernapasan mendekati 1,6 bar. Kemudian adalah penjelasan mengenai buoyancy. Buoyancy sendiri dalam bahasa fisika adalah daya tekan ke atas dari cairan terhadap sebuah benda yang berlawanan dengan massa benda dan efek gravitasi. Dua komponen utama dalam buoyancy sendiri adalah tubuh yang merupakan volume paru-paru, jumlah lemak tubuh, volume otot, dan massa tulang. Sedangkan yang kedua adalah air dengan densitasnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai hukum-hukum fisika, kemudian penyakit penyelaman, sistem statis dan buoyancy, dan masih banyak lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.